Aku tak percaya dengan apa yang sedang kulihat. Dadaku terasa sesak saat menatap layar ponselku, di mana ibu sedang duduk di meja makan rumah kami di Bogor, dengan segelas es teh manis di tangan, sama sekali tidak sadar bahwa dirinya sedang disiarkan langsung ke seluruh internet. Sania, halah, ibu mendengus, memutar bola matanya dengan dramatis. Anak itu bangga sekali jadi agen properti. Dia pikir itu sukses, padahal dulu gagal masuk sekolah perawat. Sekarang hidupnya nggak jelas, cuma jadi calon rumah. Sepupuku, Jihan, telah mengirimiku pesan sejam yang lalu. Mbak harus lihat ini. Maafin Jihan ya. Pesan itu disertai sebuah tautan ke siaran langsung terbarunya, bagian dari usahanya untuk menjadi seorang selebgram. Aku sedang berada di Bandung untuk sebuah seminar properti saat keluarga besar berkumpul untuk arisan bulanan. Dan aku baru saja akan merebahkan diri di kamar hotel saat pesan itu masuk. Namaku Sania Halimah, usiaku 32 tahun, dan selama 5 tahun terakhir, aku diam-diam membayar semua tagihan pengobatan ibu setelah beliau didiagnosis menderita radang sendi atau rematik yang cukup parah. Aku yang mengantarnya kontrol ke rumah sakit setiap bulan. Aku yang mengurus administrasi BPJS dan asuransi swastanya yang rumit. Dan aku yang menutupi biaya obat-obatannya yang mahal. Semua itu kulakukan sambil bekerja 60 jam seminggu demi mempertahankan bisnis propertiku di Jakarta. Tak seorang pun di meja makan itu tahu bahwa aku telah menguras habis tabungan pendidikanku tahun lalu saat asuransi menolak menanggung biaya untuk sebuah terapi khusus yang sangat mahal. Kasihan sekali, ya kan? Ibu melanjutkan di video itu, tampak menikmati perhatian dari para bude dan pakde yang hadir. Punya cita-cita tinggi jadi perawat. Sekarang cuma bisa pamerin rumah ke orang-orang yang hidupnya benar-benar sukses. Ibu tertawa, dan yang lebih menyakitkan, aku bisa mendengar tawa pakde dan bude ikut menyahutinya. Kamera Jihan merekam semuanya. Aku bisa lihat dia merekam dari pangkuannya, mungkin mencoba untuk tidak kentara sambil mendokumentasikan kehidupan keluarga sehari-hari untuk para pengikutnya di media sosial. Ibuku tidak tahu dia sedang direkam, yang membuat kata-katanya terasa ribuan kali lebih menghancurkan. Ingat tidak dulu waktu dia keluar dari akademi perawat? Ibu menoleh pada budeku. Pulang-pulang menangis, katanya ujiannya susah sekali. Dasar cengeng. Sekarang, laku satu rumah saja lagaknya sudah seperti orang paling hebat sedunia. Kenyataannya adalah, aku menunda kuliah perawatku justru untuk membantunya saat beliau jatuh sakit. Penghasilanku sebagai agen properti memang lumayan, tapi setiap rupiah lebih yang kudapat langsung ludes untuk biaya pengobatannya, bukan untuk kembali ke bangku kuliah. Sania itu mentalnya lembek. Ibuku mendesah dengan dramatis, meraih gelas teh manisnya. Teh manis yang gulanya pun aku yang beli untuk persediaan di rumah. Memang ada orang yang tidak ditakdirkan untuk jadi orang besar. Siaran langsung itu berlanjut selama 1 menit, yang terasa seperti selamanya sebelum Jihan akhirnya mematikan kameranya. Aku duduk membeku di kamar hotelku. Air mata mengalir deras di pipiku saat kenyataan pahit itu meresap. Selama bertahun-tahun, aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa komentar pedas ibu sesekali hanyalah karena rasa sakitnya atau caranya yang kuno dalam memberikan motivasi. Tapi ini bukanlah kekilafan sesaat. Inilah dirinya yang sebenarnya, dan sekarang ada bukti yang tak terbantahkan. Ponselku bergetar lagi. Pesan lain dari Jihan. Mbak, Jihan minta maaf banget ya mbak harus lihat itu. Jihan gak sadar ibu ngomongin apa sampai semuanya sudah terlambat. Videonya mau Jihan hapus? Aku menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Jangan Jihan, balasku. Biarkan saja. Besok kalau mbak pulang, ada yang mau mbak tunjukkan ke kamu. Perjalanan pulang dari Bandung keesokan paginya terasa hampa. Aku hampir tidak ingat proses check out dari hotel atau perjalanan 2 jam di jalan tol Cipularang. Pikiranku terus-menerus memutar ulang kata-kata ibu. Tawanya saat mengejek karir yang kubangun susah payah demi menafkahinya.
5 tahun yang lalu, jalan hidupku sangat berbeda. Aku berusia 27 tahun, sudah separuh jalan menyelesaikan pendidikan di Akademi Keperawatan, dan aku sangat menikmatinya. Cita-citaku dari kecil memang ingin menjadi perawat, menolong orang, memberikan arti bagi hidupku. Lalu datanglah telepon yang mengubah segalanya. Ibu pingsan di tempat kerjanya dan dilarikan ke rumah sakit. Diagnosisnya, radang sendi rematik yang agresif dan membutuhkan perawatan jangka panjang. Ini tidak adil, Sania, isaknya dari ranjang rumah sakit. Bagaimana ibu bisa bayar semua ini? BPJS saja tidak menanggung semuanya. Saat itu, aku menggenggam tangannya dan berjanji akan membantunya. Kita hadapi ini sama-sama, Bu. Sania akan bantu ibu. Ayahku telah meninggal dunia saat aku masih SMA, meninggalkan aku dan ibu untuk saling bergantung satu sama lain. Terlepas dari kritik dan kata-katanya yang sesekali tajam, aku percaya kami memiliki ikatan yang kuat. Beliau telah berkorban banyak untukku saat aku tumbuh dewasa, bekerja lembur, memastikan aku mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Dan sekarang, giliranku untuk berbakti. Dalam beberapa bulan, aku membuat keputusan sulit untuk menunda kuliah perawatku. Menjadi agen properti menawarkan jam kerja yang fleksibel dan potensi penghasilan yang besar. Aku bisa mengantar ibu kontrol ke dokter, mengurus perawatannya, dan tetap mendapatkan cukup uang untuk menutupi pengeluaran kami yang terus membengkak. Rencananya ini hanya sementara, hanya sampai kondisinya stabil, hanya sampai aku bisa menabung cukup untuk kembali kuliah. Tapi sementara itu berubah menjadi tahunan. Kondisi ibu membaik dengan pengobatan, tapi beliau masih memerlukan obat-obatan mahal, kunjungan rutin ke dokter spesialis, dan fisioterapi. Aku telah menjadi manajer tunggal untuk kesehatannya, menghabiskan berjam-jam berdebat dengan perusahaan asuransi, dan mencari pilihan pengobatan terbaik. Kamu jadi anak yang sangat bertanggung jawab, ya, Nduk. Sesekali beliau akan berkata seperti itu. Di saat-saat langka beliau menunjukkan penghargaannya. Kata-kata itu yang memberiku kekuatan melewati malam-malam tanpa tidur dan minggu-minggu kerja yang penuh tekanan. Aku memarkir mobil di halaman rumah dan duduk terdiam. Aku belum memberitahu ibu kalau aku akan pulang hari ini. Beliau mengira aku masih di Bandung, menghadiri seminar sampai besok lusa. Sebuah kesempatan yang terpaksa kupersingkat setelah melihat video itu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Jihan. Jihan ada di warung kopi depan komplek, Mbak. Kalau Mbak sudah siap, Jihan tunggu di sana. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba menata pikiranku. Membuka tas laptopku, aku mengeluarkan sebuah map berlabel pengobatan ibu. Di dalamnya ada catatan rapi setiap pembayaran yang telah kulakukan selama 5 tahun terakhir. Setiap iuran BPJS, setiap resep obat yang ditebus, setiap kunjungan dokter spesialis, semuanya terarsip dengan kwitansi dan bukti transfer bank. Aku menyimpan catatan ini untuk keperluan pajak. Tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, catatan ini akan menjadi bukti sebuah pengkhianatan. Kukumpulkan map itu, menarik napas sekali lagi untuk menenangkan diri dan membalas pesan Jihan. Tunggu Mbak di sana, 15 menit lagi Mbak sampai. Warung kopi itu ramai, tetapi aku langsung melihat Jihan. Di usianya yang baru 19 tahun, dia selalu menonjol dengan hijab pashmina berwarna cerah dan headphone besar yang menggantung di lehernya. Saat melihatku, wajahnya langsung menunjukkan raut penuh rasa bersalah. Mbak Sania, maafin Jihan ya, semburnya begitu aku duduk di hadapannya. Jihan gak tahu ibu bakal ngomong gitu. Jihan cuma lagi iseng bikin konten live biasa, terus Bude Laila mulai mancing-mancing ngomongin Mbak, terus jadi jahat banget. Ini bukan salahmu Han, kataku, memotong ocehannya yang panik. Malah, Mbak harus berterima kasih sama kamu. Jihan tampak bingung. Terima kasih? Buat apa Mbak? Aku meletakkan map pengobatan ibu di atas meja dan membukanya, memperlihatkan tumpukan bukti pembayaran selama 5 tahun, jadwal kontrol dokter,
dan surat-surat penolakan dari perusahaan asuransi. Karena sudah menunjukkan kebenarannya ke Mbak, kataku pelan. Selama ini Mbak yang bayar semuanya. Obat-obatannya, terapinya, iuran asuransinya, semuanya. Mata Jihan membelalak saat dia membolak-balik lembaran dokumen di hadapannya. Ada kwitansi apotek yang tintanya mulai pudar, bukti transfer m-banking yang sengaja kucetak, dan tagihan rumah sakit yang angkanya membuat pusing. Ini kan jumlahnya ratusan juta, Mbak. Lebih dari 1,5 miliar sebenarnya. Aku membenarkan. Mbak menunda seluruh hidup Mbak untuknya. Gelar sarjana perawat, tabungan masa depan, bahkan hubungan pribadi. Semuanya Mbak korbankan karena Mbak pikir beliau membutuhkan Mbak. Jihan mengangkat wajahnya dari tumpukan kertas itu. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi marah. Dan beliau tega menyebut Mbak gagal. Jahat banget Mbak. Keterlaluan. Aku mengangguk, merasakan ketenangan aneh menyelimutiku. Mbak selalu berpikir kritiknya itu caranya memotivasi, bahwa di lubuk hatinya, beliau menghargai apa yang Mbak lakukan. Aku tertawa getir. Ternyata Mbak salah besar. Terus, apa yang akan Mbak lakukan sekarang? Tanya Jihan. Suaranya terdengar cemas. Aku mengambil kembali map itu. Keputusanku semakin bulat saat aku berbicara. Mbak sudah selesai, Han. Mbak sudah siapkan semua dokumen untuk mencabut nama Mbak sebagai penanggung jawab keuangannya. Mbak nggak akan bicara dulu sama ibu. Aku menggeleng. Apa gunanya? Beliau pasti akan menyangkalnya, atau bilang Mbak terlalu sensitif, terlalu baperan. Selalu seperti itu. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi m-banking. Mbak sudah menabung sedikit demi sedikit setiap bulan, berharap suatu saat bisa kembali kuliah perawat. Sekarang, uang ini akan Mbak gunakan tepat untuk tujuan itu. Sambil berbicara, aku memindahkan dana tersebut. Dana yang sebenarnya telah kusisihkan untuk membayar sesi fisioterapi. Ibu berikutnya, ke rekening tabungan pribadiku. Tindakan itu kecil, hanya beberapa kali sentuhan di layar ponsel, tetapi rasanya sungguh monumental. Sebuah pembebasan. Wow, bisik Jihan. Mbak yakin? Mbak belum pernah seyakin ini seumur hidup Mbak, jawabku. Terkejut sendiri dengan betapa mantap suaraku terdengar. Mbak sudah menghabiskan 5 tahun menjadi jaring pengamannya sementara beliau meremehkan semua yang Mbak lakukan. Itu berakhir hari ini. Aku menunjukkan pada Jihan surat penerimaan dari Akademi Keperawatan yang kuterima beberapa bulan lalu, surat yang hampir saja kutunda lagi pendaftarannya karena jadwal pengobatan ibu. Mbak mulai semester depan, kataku padanya, dan Mbak tidak akan menundanya lagi. Jihan mengulurkan tangan melintasi meja dan meremas tanganku, memberikan kekuatan. Nanti Jihan kirim video lengkapnya ya Mbak. Jaga-jaga kalau Mbak butuh. Saat kami berpisah, aku merasakan beban kewajiban selama bertahun-tahun terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memilih diriku sendiri. Rasa bersalah yang kukira akan muncul sama sekali tidak terasa, digantikan oleh rasa kejernihan dan tujuan hidup yang telah lama hilang. Petugas dari perusahaan asuransi swasta itu terdengar bingung di seberang telepon. Ibu Sania ingin menghapus nama ibu sebagai penanggung jawab utama dan pembayar premi untuk polis atas nama Ibu Laila Halimah. Boleh saya tahu alasannya, Bu? Alasan pribadi, jawabku, suaraku terdengar luar biasa stabil. Saya tidak akan lagi bertanggung jawab atas pembayaran apapun setelah bulan ini berakhir. Ini adalah hari ketiga dari tekad baruku. Aku menghabiskan akhir pekan dalam kesibukan yang produktif, menelepon perusahaan asuransi, memperbarui informasi pembayaran, dan menyusun pesan-pesan penting. Meja makanku yang biasanya bersih kini penuh dengan tumpukan dokumen saat aku secara sistematis membongkar jaring finansial yang telah kubangun untuk menopang ibuku. Petugas itu melanjutkan, "Baik Ibu Sania.
Namun perlu saya informasikan, tanpa dukungan dari ibu, premi bulanan Ibu Laila akan naik secara substansial, dan beberapa manfaat pertanggungannya mungkin akan berubah. Saya mengerti. Aku berhenti sejenak. Tolong kirimkan surat pemberitahuan resmi yang menjelaskan semua perubahan ini ke alamat rumah beliau. Ya, saya ingin memastikan beliau mendapat informasi yang lengkap. Aku tahu persis apa yang sedang kulakukan. Surat itu akan tiba dalam seminggu, memberiku waktu untuk menyelesaikan sisa rencanaku sebelum konfrontasi yang tak terhindarkan itu terjadi. Ponselku terus bergetar dengan pesan dari ibu sejak kemarin. Beliau tidak tahu apa yang sedang kulakukan, tapi beliau berharap aku akan mengantarnya ke dokter pagi ini. Aku tidak datang. Dek, kamu di mana? Ibu nunggu sudah sejam. Tadi orang rumah sakit telepon. Katanya kartu asuransi ibu ditolak. Kamu urus sekarang juga. Kamu sengaja ya nggak angkat telepon ibu. Angkat teleponnya, Sania. Setiap pesan justru memperkuat tekadku. Aku mengubah mode ponselku menjadi senyap dan melanjutkan pekerjaanku. Menjelang sore, setelah sholat Asyar, aku telah menyelesaikan sebagian besar urusan keuangan dan beralih ke tahap berikutnya. Aku membuka laptop dan mulai menyusun sebuah pesan tunggal yang telah kupikirkan matang-matang untuk dikirim ke grup WhatsApp keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Om, Tante, dan saudara-saudari sekalian. Dengan berat hati, Sania ingin memberitahukan bahwa terhitung sejak bulan ini, Sania tidak akan lagi mengelola perawatan medis atau memberikan dukungan finansial untuk ibu. Selama 5 tahun terakhir, Sania telah menanggung semua biaya yang berkaitan dengan kondisi beliau, dengan total lebih dari 1,5 miliar rupiah. Ini termasuk iuran asuransi, biaya obat, kunjungan spesialis, dan berbagai macam terapi. Sania mengambil keputusan ini karena alasan pribadi, namun Sania merasa perlu memberitahu keluarga besar, karena kemungkinan ibu akan memerlukan bantuan ke depannya. Terlampir adalah rincian dukungan yang telah Sania berikan selama ini, jika ada yang ingin mengetahuinya. Sania harap semuanya bisa mengerti bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah. Terima kasih. Wassalam, Sania. Aku melampirkan file PDF yang telah kusiapkan, berisi rincian setiap pembayaran, setiap jadwal kontrol, dan setiap jam yang kuhabiskan untuk mengurus kesehatannya. Buktinya tak terbantahkan. Jihan telah mengirimkanku video siaran langsungnya secara penuh, seperti yang dijanjikan. Aku mengunduhnya dan menyimpannya di beberapa tempat. Satu di laptop, satu di cloud storage, dan satu lagi di sebuah flash disk. Aku belum punya rencana khusus untuk video itu, tapi firasatku mengatakan suatu saat video itu mungkin akan kubutuhkan. Bel pintu berbunyi, mengejutkanku. Melalui lubang intip, aku melihat ibuku berdiri di teras, wajahnya merah padam karena marah. Aku mundur selangkah, jantungku berdebar kencang. Sania, ibu tahu kamu di dalam, buka pintunya sekarang. Aku tetap diam, hanya melihat bayangannya bergerak di bawah pintu. Sudah 3 kali telepon ibu tidak kamu angkat, resep obat ibu ditolak di apotek. Apa yang sebenarnya kamu lakukan, hah? Aku menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan jelas melalui pintu. Sania sudah tidak bisa lagi, Bu. Nanti akan ada surat dari asuransi. Ibu baca saja baik-baik. Surat apa? Kamu bicara apa? Buka pintu ini. Tidak. Satu kata itu terasa begitu kuat di bibirku. Sania sudah dengar apa yang sebenarnya ibu pikirkan tentang Sania. Mungkin sudah saatnya kita sama-sama melanjutkan hidup masing-masing. Hening sejenak, lalu beliau meledak. Ini semua karena uang. Setelah semua yang sudah ibu lakukan untukmu, kamu jadi anak durhaka? Aku hampir tertawa mendengar ironi itu. Selamat tinggal, Bu. Tolong jangan datang lagi. Saat protesnya semakin keras, aku berjalan menjauh dari pintu, kembali ke laptopku untuk menyelesaikan apa yang telah kumulai. Dengan setiap langkah, aku merasa lebih ringan, seolah-olah
Aku akhirnya melepaskan beban yang telah kupikul terlalu lama. Dampaknya datang dengan cepat dan brutal. Dalam beberapa jam setelah aku mengirim pesanku, ponselku meledak dengan notifikasi. Bude Laila kaget dan menganggapku anak durhaka. Pak De Jamal berpikir aku egois dan kejam. Sepupuku, Taufik, menyarankan agar aku segera menyelesaikan perselisihan kecil ini dengan ibu dan meminta maaf. Di grup WhatsApp keluarga, namaku menjadi topik perbincangan panas. Sania itu sudah keterlaluan, mentang-mentang punya uang sedikit. Jadi lupa sama orang tua, tulis Bude Laila. Astagfirullah, kok bisa anak perempuan begitu sama ibunya sendiri? Coba diruqyah, mungkin ada yang nggak beres, timpal Pak De Jamal. Hanya Jihan dan yang mengejutkan, Nenek Uti, kakak perempuan tertua almarhum ayah, yang tampaknya mengerti. Pesan dari Nenek Uti singkat saja, dikirim lewat jalur pribadi. Butuh keberanian besar untuk membela diri sendiri, Nduk. Telepon nenek kalau kamu butuh teman bicara. Aku memblokir nomor ibuku terlebih dahulu. Kemudian, satu persatu, aku membisukan notifikasi dari kerabat, yang bahkan tidak mau repot-repot bertanya dari sisiku. Keheningan yang mengikuti, setelahnya terasa anehnya damai. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan pundakku yang tegang selama bertahun-tahun, akhirnya bisa sedikit rileks. 3 hari kemudian, aku duduk di ruang administrasi kemahasiswaan di sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan di Depok, menyelesaikan pendaftaran ulangku untuk semester ganjil. Sudah cukup lama ya Anda cuti dari program ini, Mbak Sania, kata ibu dosen pembimbing akademik, meninjau berkas-berkas lamaku. Tapi rekam jejak akademik Anda sebelumnya sangat baik. Nanti perlu ikut ujian penempatan untuk menentukan apakah perlu mengambil beberapa mata kuliah pengantar lagi. Saya paham, Bu, jawabku, merasakan gelombang semangat yang membuncah. Saya sudah mulai membaca kembali buku-buku teks lama saya di rumah. Saat berjalan melintasi kampus setelahnya, melewati mahasiswa-mahasiswi berseragam putih-putih, aku merasakan perasaan memiliki yang telah lama hilang. Disinilah seharusnya aku berada, mengejar mimpiku sendiri alih-alih hidup untuk melayani kebutuhan orang lain. Bisnis propertiku perlu disesuaikan untuk mengakomodasi jadwal kuliahku, tapi aku sudah mulai merencanakannya. Aku akan fokus pada lebih sedikit klien, berkonsentrasi pada properti bernilai lebih tinggi di area Jakarta Selatan, dan mempekerjakan seorang mahasiswa magang untuk membantu tugas-tugas administratif. Pendapatanku akan berkurang, tetapi tanpa beban biaya pengobatan ibu, aku pasti bisa mengaturnya. Ketika aku kembali ke rumah, sebuah amplop berpenampilan resmi menungguku di kotak surat. Di dalamnya ada surat dari perusahaan asuransi yang ditujukan kepada ibuku, salah kirim ke alamatku. Surat itu merinci perubahan pertanggungan dan kenaikan premi yang signifikan sekarang, karena aku bukan lagi penanggung jawabnya. Seharusnya aku merasa bersalah. Anehnya, aku justru merasa dibenarkan. Ponselku berdering. Jihan. Mbak, udah lihat grup keluarga belum? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku udah keluar dari semua grup itu, Han. Akuku. Ada apa? Ibu bilang ke semua orang kalau Mbak lagi depresi berat. Katanya bisnis Mbak lagi anjlok, makanya Mbak jadi stres dan aneh begini. Suara Jihan terdengar kesal. Dia benar-benar memutarbalikkan semuanya. Aku menghela napas, tidak terkejut. Taktik klasik. Bukan cuma itu, lanjut Jihan. Dia nggak sadar Jihan masih ada di grup, dan dia berhasil meyakinkan Bude Laila untuk menampungnya sementara sampai urusan medisnya beres. Sudah kuduga, kataku, menggelengkan kepala. Ibu memang selalu pandai mencari seseorang untuk menyelamatkannya. Setelah menutup telepon, aku membuka laptop dan mendapati diriku menatap file video yang dikirim Jihan, siaran langsung yang telah mengubah segalanya. Aku belum menontonnya lagi sejak pertama kali melihatnya dengan hancur hati di kamar hotel. Jariku melayang di atas tombol putar. Ada kekuatan dalam rekaman ini. Kekuatan untuk menunjukkan kepada semua orang siapa ibuku sebenarnya di balik pintu tertutup
untuk membenarkan diriku di hadapan kebohongan-kebohongannya. Tapi, apakah aku membutuhkan pembenaran itu? Anggota keluarga yang lebih percaya pada narasinya tanpa bertanya padaku, apakah mereka benar-benar layak untuk diyakinkan? Aku menutup laptop tanpa memutar video itu. Aku punya buktinya jika aku membutuhkannya, tapi saat ini aku punya hal-hal yang lebih penting untuk difokuskan. Pendaftaran kuliahku sudah selesai. Aku sudah menjadwalkan ujian penempatanku, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merencanakan masa depanku sendiri, bukan mengelola krisis orang lain. Surat asuransi itu tergeletak di meja dapurku, sebuah pengingat akan perubahan yang telah kumulai. Setelah berpikir sejenak, aku mengambil amplop baru, menuliskan alamat rumah Bude Laila, memasukkan surat itu ke dalamnya, dan menambahkan catatan singkat. Surat ini salah kirim ke alamatku. Sebaiknya ibu membacanya dengan saksama. Tanpa tanda tangan, tanpa emosi, hanya fakta. Saat aku memasukkan amplop itu ke kotak pos di depan rumah, aku merasakan sepotong lagi bebanku terangkat. Konsekuensi dari tindakannya sekarang menjadi tanggungannya sendiri, bukan lagi milikku. 2 minggu berlalu dalam ketenangan yang relatif. Aku menenggelamkan diri dalam persiapan untuk kembali kuliah, belajar di setiap waktu luang di sela-sela jadwal showing properti dan pertemuan dengan klien. Ujian penempatan dijadwalkan hari Jumat, dan aku merasa kepercayaan diriku tumbuh dengan setiap latihan soal yang kukerjakan. Lalu datanglah penyergapan itu. Aku baru saja menyelesaikan showing sebuah rumah mewah bergaya modern tropis di kawasan Bintaro, ketika aku melihat mereka di kaca spion. Ibuku dan Bude Laila menunggu di samping mobil ibuku di area parkir. Insting pertamaku adalah tancap gas dan pergi, tetapi mereka jelas sudah melihatku. Lari hanya akan menunda apa yang tak terelakkan. Sambil mengucap bismillah, aku menarik napas dalam-dalam dan keluar dari mobilku. Panasnya aspal parkiran terasa menusuk bahkan melalui sol sepatuku. "Sania," kata ibuku. Suaranya dibuat semanis mungkin, terdengar palsu di telingaku. "Kita perlu bicara, Nak." Dari dekat aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Hijabnya sedikit miring, tidak serapi biasanya, dan dia bersandar dengan berat pada tongkatnya. Sebuah properti yang biasanya hanya ia gunakan saat ingin menekankan kondisinya yang lemah. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Bu," jawabku, menggenggam kunci mobil erat-erat di tanganku. Bude Laila melangkah maju, memasang wajah prihatin. "Ibumu sedang susah, Sania. Biaya obatnya naik 3 kali lipat. Beliau juga tidak bisa lagi kontrol ke dokter spesialis langganannya. Apa ini yang kamu mau?" "Yang aku mau," kataku hati-hati, menatap lurus ke arah mereka berdua, adalah diperlakukan dengan rasa hormat dan penghargaan. Yang aku mau adalah pengakuan atas pengorbanan 5 tahun. Yang aku mau adalah seorang ibu yang tidak menyebutku, anak gagal yang menyedihkan di belakangku. Wajah ibuku memucat. "Kamu bicara apa? Jangan mengada-ada." "Aku sudah lihat videonya, Bu. Siaran langsung Jihan waktu arisan keluarga." Aku menatapnya lekat-lekat. Aku dengar semua yang ibu katakan tentangku. Sekilas kilat pengakuan melintas di wajahnya, dengan cepat digantikan oleh amarah defensif. "Kamu itu memutarbalikkan konteks. Ibu cuma sedang berkeluh kesah sedikit. Semua orang juga begitu." Bude Laila tampak bingung. "Video apa? Laila, dia bicara soal apa?" Aku hampir tertawa melihat ironi itu. Ibuku bahkan tidak memberitahu sekutu terdekatnya tentang siaran langsung itu. Mungkin berharap aku tidak akan pernah mengetahuinya. "Tunjukkan saja videonya kalau ibu mau," kataku pada ibuku. "Atau tidak usah. Itu tidak akan mengubah apapun. Keputusanku sudah bulat." Ibuku mengubah taktiknya. Suaranya kini bergetar seolah menahan tangis. "Ibu ini ibumu, Sania. Ibu yang melahirkanmu. Setelah semua yang ibu lakukan untukmu, bagaimana bisa kamu tega meninggalkan ibu saat ibu paling membutuhkanmu?" Sesuatu dalam diriku meledak. 5 tahun kebencian yang terpendam mendidih ke permukaan.
Semua yang ibu lakukan untukku, ulangku tak percaya. Biar Sania beritahu apa yang sudah Sania lakukan untuk ibu. Sania menunda seluruh hidup Sania. Sania menghabiskan lebih dari 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan ibu. Sania yang mengantar ibu ke setiap jadwal kontrol, mengurus setiap resep, berdebat dengan pihak asuransi atas nama ibu. Dan sebagai balasannya, ibu menyebut Sania cengeng dan menyedihkan. Ibu mengejek karir Sania. Karir yang Sania bangun susah payah justru untuk menafkahi ibu. Tanganku gemetar, tapi suaraku tetap mantap. Sania sudah kirim buktinya ke semua orang di keluarga. Setiap bukti transfer, setiap jadwal, setiap pengorbanan. Jadi jangan berdiri di sini dan berakting seolah-olah Sania adalah penjahatnya dalam cerita ini. Bude Laila sekarang menatap ibuku dengan cara yang berbeda. Keraguan mulai merayap di wajahnya. "Laila," katanya pelan, "sebenarnya apa isi video itu?" Ibuku mengabaikannya, memusatkan keputusasaannya padaku. "Ibu minta maaf kalau kata-kata ibu menyakiti hatimu, tapi reaksimu ini berlebihan. Ibu sekarang menghadapi masalah kesehatan yang serius." "Sania tahu," jawabku dengan tenang. Dan Sania sudah memberikan dukungan tanpa henti selama 5 tahun. Sekarang giliran orang lain. Aku menoleh ke Bude Laila. "Ibu tinggal dengan Bude sekarang kan? Apa beliau sudah mulai minta uang? Sudah berapa kali Bude mengantarnya ke dokter? Berapa resep yang sudah Bude tebus?" Keheningan Bude Laila adalah jawaban yang cukup. "Sania duga juga begitu," kataku, berbalik menuju mobilku. "Sania doakan yang terbaik untuk kalian berdua, tapi Sania tidak akan mau dimanipulasi lagi." "Ini belum selesai," teriak ibuku dari belakang. "Kamu tidak bisa begitu saja memutus tali silaturahmi." Aku berhenti dengan tangan di pintu mobil. Ibu benar soal satu hal. Keluarga memang tidak seharusnya saling meninggalkan, tapi keluarga juga tidak saling menjatuhkan atau memanfaatkan satu sama lain. Aku menatapnya sekali lagi. Jadi mungkin coba ibu tanyakan pada diri sendiri, siapa yang sebenarnya lebih dulu pergi? Saat aku melaju, aku melirik kaca spion. Ibuku sedang mengomel dengan gestur berapi-api, jelas memarahi Bude Laila atas sesuatu. Beberapa hal tidak akan pernah berubah, pikirku. Tapi aku sudah berubah. Dan saat aku pulang untuk melanjutkan belajar demi ujian perawatku, aku sadar aku tidak lagi merasa bersalah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bebas. 3 bulan berlalu dalam pusaran aktivitas yang membahagiakan. Aku berhasil lulus ujian penempatan dengan nilai terbaik, mendaftar di program akselerasi untuk mahasiswa yang kembali melanjutkan pendidikan, dan mengatur ulang bisnis propertiku untuk mengakomodasi jadwal baruku. Aku mempekerjakan Karin, seorang mahasiswi cerdas dari Universitas Indonesia, sebagai asisten paruh waktu untuk mengurus administrasi dan mengoordinasikan jadwal showing saat aku ada kelas. Transisi ini tidak mulus. Ada malam-malam begadang, jadwal yang bentrok, dan sesekali serangan keraguan diri. Tapi setiap kemenangan kecil, sebuah ujian yang berhasil kulewati, sebuah kesepakatan properti yang berhasil ditutup, menegaskan kembali bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Beban yang kupikul selama bertahun-tahun telah terangkat, dan aku menjalani setiap hari dengan energi dan tujuan yang baru. Situasi keluargaku mencapai jalan buntu yang canggung. Setelah konfrontasi kami di parkiran, rupanya sifat asli ibuku mulai terlihat oleh Bude Laila, yang diam-diam menghubungiku seminggu kemudian. "Bude benar-benar gak tahu apa yang sudah kamu lalui, Nduk," akunya saat kami minum kopi. "Laila bilang kamu lagi susah diatur dan egois. Seharusnya Bude tanya dulu ceritanya dari kamu." "Tidak apa-apa, Bude," jawabku, terkejut dengan betapa tulusnya aku mengatakannya. Ibu memang selalu pandai mengendalikan narasi. Malam Anugerah Asosiasi Properti Jakarta adalah acara yang tidak pernah kuperhatikan di tahun-tahun sebelumnya. Aku terlalu sibuk mengurus ibu untuk menghadiri acara-acara industri.
Tetapi ketika kepala kantorku menominasikanku untuk penghargaan resiliensi dalam properti, yang mengakui agen yang mengatasi tantangan signifikan sambil mempertahankan bisnis mereka, aku merasa tersentuh. "Kamu pasti menang, San," desak Mas Jeffrey, rekan kerjaku, saat rapat mingguan. "Kamu berhasil menjual lebih banyak unit daripada siapapun di kantor ini, sambil memulai kuliah perawat. Kalau itu bukan resiliensi, aku tidak tahu apa lagi." Aku tidak berharap untuk menang, tapi aku menantikan malam penganugerahan itu, sebuah kesempatan untuk merayakan seberapa jauh aku telah melangkah secara profesional dan pribadi. Malam itu tiba, dan aku mendapati diriku berada di sebuah ballroom hotel mewah di tengah komunitas properti Jakarta. Aku mengenakan gamis brokat berwarna biru tua yang kubeli khusus untuk acara ini, pembelian non-kerja pertamaku setelah bertahun-tahun. Ponselku bergetar di dalam tas genggamku. Aku mengabaikannya pada awalnya, mencoba menikmati momen profesional yang sedang kunikmati. Ketika bergetar lagi, semenit kemudian, aku permisi dan melirik layar. 5 panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak kukenal dan sebuah pesan singkat. "Mbak, ini Jihan. Pakai HP Pak Debimo. Darurat. Telepon balik secepatnya." Sebuah simpul terbentuk di perutku. Aku melangkah ke koridor yang sepi dan menelepon kembali. "Jihan, ada apa?" "Mbak, maaf ganggu," kata Jihan, suaranya tegang. "Aku di rumah sakit sama ibu. Beliau jatuh dan sepertinya reaksi dari obat barunya. Beliau manggil-manggil Mbak." Aku memejamkan mata, menunggu gelombang rasa bersalah dan kewajiban yang familiar menyapu diriku. Gelombang itu datang, tetapi sekarang berbeda. Bisa dikelola, tidak lagi menenggelamkan. "Kondisinya stabil?" tanyaku. "Iya, tapi harus dirawat inap semalam untuk observasi. Aku nggak mau telepon, tapi Pak Debimo memaksa." Terdengar suara-suara teredam, lalu telepon berpindah tangan. "Sania, ini Pak Debimo." Suaranya terdengar tegas. "Pak De tahu hubungan kalian sedang sulit, tapi ibumu membutuhkanmu. Dokter punya pertanyaan tentang riwayat medisnya yang tidak bisa kami jawab." Saat kami berbicara, aku melihat para hadirin mulai bergerak ke ballroom utama. Acara penganugerahan akan segera dimulai. "Sania mengerti Pak De," kataku membuat keputusan. "Tapi Sania sedang di acara kantor yang penting saat ini. Sania bisa ke rumah sakit setelah ini selesai." "Ini ibumu loh, Sania," suara Pak Debimo mengeras. "Pesta apapun yang kamu hadiri pasti bisa menunggu." Sania yang lama akan langsung mengalah, meninggalkan kebutuhannya sendiri demi ibunya. Tapi aku bukan lagi orang itu. "Sania akan ke sana sekitar 2 jam lagi," kataku dengan tegas. "Tolong sampaikan ke dokter, Sania akan menjawab semua pertanyaan nanti. Dan Pak De, terima kasih sudah ada di sana untuk ibu." Aku mengakhiri panggilan dan menarik napas dalam-dalam. Saat aku berbalik untuk kembali ke acara, aku melihat bayanganku di cermin dekoratif. Bahu tegap, kepala tegak, mata jernih. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mengenali diriku sendiri. Dan pemenang penghargaan resiliensi dalam properti tahun ini adalah Sania Halimah. Ruangan itu meledak dalam tepuk tangan saat namaku diumumkan. Sejenak, aku duduk membeku karena kaget. Aku benar-benar tidak menyangka akan menang. Mas Jeffrey menyenggol lenganku, tersenyum lebar saat aku bangkit dan berjalan ke atas panggung. Plakat kristal itu terasa berat di tanganku saat aku mendekati mikrofon. "Terima kasih," aku memulai. Suaraku lebih mantap dari yang kurasakan. "Penghargaan ini berarti lebih dari yang bisa saya ungkapkan. Beberapa tahun terakhir ini sangat menantang, menyeimbangkan karir yang menuntut dengan kewajiban pribadi. Ada banyak hari di mana saya tidak yakin bisa terus berjalan." Aku berhenti sejenak, memikirkan malam-malam yang tak terhitung jumlahnya, yang kuhabiskan untuk meneliti pilihan pengobatan untuk ibuku. Pagi-pagi buta, bergegas bersiap untuk showing setelah malam tanpa tidur, karena khawatir. Tapi properti bukan hanya tentang menjual rumah.
Ini tentang resiliensi, beradaptasi, mengatasi rintangan, dan menemukan solusi ketika tampaknya mustahil. Keterampilan yang sama membantu saya menavigasi tantangan pribadi saya, dan akhirnya menemukan jalan kembali ke panggilan jiwa saya yang sesungguhnya, keperawatan. Aku sekarang sedang menempuh pendidikan perawat, sambil terus melayani klien properti saya, dan saya tidak bisa lebih bahagia lagi. Jadi, penghargaan ini bukan hanya untuk resiliensi profesional. Ini adalah pengingat bahwa kita bisa menemukan kembali diri kita kapan saja dalam hidup kita. Terima kasih atas kehormatan ini. Tepuk tangan mengikutiku kembali ke tempat duduk. Saat aku memeriksa ponselku lagi, sudah hampir jam 9 malam. Aku menuju mobilku. Plakat itu terbungkus rapi di dalam tote bagku. Ketika aku tiba di kamar rumah sakit, aku menemukan ibuku duduk di tempat tidur. Tampak sangat waspada untuk seseorang yang konon mengalami keadaan darurat medis yang serius. Pak Debimo duduk di kursi pengunjung, sementara Jihan berdiri canggung di dekat jendela. Akhirnya, kata ibuku saat aku masuk, nadanya masam. Bagus sekali kamu menyempatkan kami masuk ke jadwal sibukmu. Aku meletakkan tote bagku. Sudut kotak plakat itu terlihat. Assalamualaikum, Bu. Sania datang begitu acara selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Menurutmu bagaimana? Ibu pingsan. Ibu bisa saja meninggal dan kamu terlalu sibuk berpesta untuk peduli. Pak Debimo berdeham, jelas tidak nyaman. Kata dokter kemungkinan reaksi obat baru. Dosisnya sudah disesuaikan dan besok sudah boleh pulang. Wajah ibuku berubah frustrasi melihat sikapku yang tenang. Ini tidak akan terjadi jika kamu tidak menelantarkan ibu. Asuransi baru ibu tidak berguna. Separuh obat ibu tidak bisa ditebus. Sania turut prihatin mendengarnya, kataku dengan tulus. Pasti sulit. Responsku yang terukur tampaknya membuatnya semakin marah. Hanya itu yang bisa kamu katakan. Aku melirik Jihan, yang ekspresinya mencerminkan campuran rasa malu dan simpati. Dia memberiku anggukan semangat yang halus. Bu, kataku pelan. Sania mendukung ibu selama 5 tahun. Sania menunda hidup Sania untuk memastikan ibu mendapat perawatan terbaik. Dan sebagai balasannya, ibu menyebut Sania anak gagal. Ibu mengejek karir yang membayar pengobatan ibu. Ibu menertawakan impian Sania. Pak Debimo mengerutkan kening. Kamu bicara apa, Sania? Jihan melangkah maju. Video Jihan, Pak De. Siaran langsung yang tidak sengaja kurekam waktu arisan. Ibu tidak cerita? Wajah ibuku memucat. Itu sama sekali tidak relevan. Sania memutarbalikkan fakta untuk membenarkan perilaku egoisnya. Aku merogoh tote bagku dan mengeluarkan plakat itu, meletakkannya di meja samping tempat tidur. Kristal itu menangkap cahaya. Ukirannya terlihat jelas. Resiliensi dalam properti. Sania Halimah. Sania memenangkan penghargaan malam ini. Aku menjelaskan kepada Pak Debimo. Untuk mempertahankan bisnis yang sukses di tengah tantangan yang signifikan. Tantangan itu termasuk menafkahi ibu secara finansial dan medis selama 5 tahun, sementara beliau meremehkan pencapaianku di belakangku. Pemahaman mulai terlihat di wajah Pak Debimo saat dia memandang dari plakat ke ekspresi defensif ibuku. Sania tidak datang ke sini untuk berdebat, lanjutku. Sania datang karena ibu butuh informasi medis, dan Sania ingin memastikan ibu baik-baik saja. Sania tidak pernah mendoakan yang buruk untuk ibu. Sania hanya tidak bisa terus mengorbankan hidup Sania untuk seseorang yang tidak menghargainya. Ruangan itu hening. Untuk sekali ini, ibuku tidak punya sanggahan tajam. Dia hanya menatap plakat itu, bukti nyata dari kesuksesan yang dia anggap remeh. Sania pamit, kataku lembut. Besok ada kelas pagi. Jihan, mau kuantar pulang? Saat kami meninggalkan ruangan, aku mendengar Pak Debimo berbicara kepada ibuku dengan nada bertanya yang pelan. Percakapan yang selama ini kuhindari akhirnya terjadi. Tetapi kali ini,
Bukan aku yang berjuang untuk didengar. 3 bulan kemudian, aku berdiri dengan seragam putihku yang rapi. Tanganku mantap saat memasang infus pada pasienku. Dosen pembimbing klinisku mengangguk setuju. Kerja bagus, Sania. Keterampilan klinismu berkembang pesat. Setelah menyelesaikan shift di rumah sakit pendidikan, aku berhenti sejenak untuk memeriksa ponselku. Sebuah pesan dari Jihan. Wawancara Mbak sama Halodoc jadi viral. Udah 20.000 views. Aku tertawa. Minggu lalu, aku diwawancarai tentang para profesional yang beralih karir ke dunia keperawatan di usia yang lebih matang. Keduanya membutuhkan perhatian terhadap detail, komunikasi yang kuat, dan kemampuan untuk membantu orang melalui transisi besar dalam hidup, jelasku. Dan keduanya mengajariku pentingnya batasan, sesuatu yang dibutuhkan setiap tenaga kesehatan. Saat aku menyetir pulang, ponselku berdering melalui Bluetooth mobil. Nomor tak dikenal. Halo? Sania, ini Pak Debimo. Suara pamanku terdengar ragu. Ada waktu sebentar? Aku sedikit menegang. Iya Pak De, ada apa? Semuanya baik-baik saja? Iya baik-baik saja. Pak De cuma... Dia berhenti sejenak. Pak De lihat wawancaramu, sangat menginspirasi. Terima kasih Pak De, jawabku, terkejut. Ibumu juga melihatnya, tambahnya pelan. Aku menunggu, bersiap untuk berita kritik atau keluhan terbarunya. Dia tidak banyak bicara, lanjut Pak De Bimo. Tapi Pak De pikir, melihatmu dengan seragam perawat itu, akhirnya membuat semuanya nyata baginya. Bahwa kamu benar-benar melakukannya, menjadi perawat, seperti yang selalu kamu inginkan. Aku memarkir mobil di halaman, membiarkan mesinnya menyala saat aku mencerna kata-katanya. Pak De bangga padamu, Sania, katanya, mengisi keheningan. Dan Pak De minta maaf karena tidak melihat apa yang terjadi lebih cepat. Pengakuan sederhana itu tanpa diduga membuat mataku berkaca-kaca. Terima kasih, Pak De. Itu sangat berarti. Setelah kami menutup telepon, aku duduk sejenak, merenungkan betapa banyak yang telah berubah dalam waktu kurang dari setahun. Plakat penghargaan properti itu sekarang ada di rak pajanganku, di samping buku-buku teks keperawatanku, pengingat fisik dari pencapaian masa laluku, dan tujuan masa depanku. Ibuku dan aku masih belum berbicara, tapi itu tidak apa-apa. Aku telah berhenti mengharapkan pengakuan dari seseorang yang tidak mampu memberikannya. Sebaliknya, aku menemukannya dalam pencapaianku sendiri, pada pasien yang berterima kasih atas perawatanku, pada pengakuan profesional yang memvalidasi pilihanku. Hidupku penuh, memiliki tujuan, dan sepenuhnya milikku. Telepon dari Pak De Bimo adalah sebuah anugerah yang tak terduga. Tidak penting untuk kebahagiaanku, tetapi tetap kusambut. Apakah ibuku akan menerima keputusanku atau tidak, itu tidak lagi mendefinisikanku. Aku telah merebut kembali jalanku, masa depanku, dan yang terpenting harga diriku. Dan itulah, sadarku saat aku duduk untuk belajar, kemenangan terbesar dari semuanya.